Bapak Ibu Saudara, kita teruskan tema kita para pemenang. Ini sudah yang kelima. Ya, kita ulangi sedikit istilah Yunani nikao, itu artinya menang ya. Di sini di 28 kali ya kata kerja ini muncul di dalam Perjanjian Baru, dan 24 diantaranya ada dalam tulisan Yohanes ya, 17 di kitab Wahyu, 6 di surat-suratnya, dan 1 dalam kitab Injil. Mengapa demikian? Karena Rasul Yohanes melayani ketika gereja sudah jatuh. Jadi pengertian pemenang juga di sini adalah yang menang di antara umat pilihan Tuhan, di antara gereja yang sudah jatuh ya, di antara yang dipanggil, katakanlah kalau begitu ya, sedikit yang dipilih. Artinya pemenang ini to conquer atau be victorious in a struggle. Jadi dalam suatu pergumulan, tantangan, permasalahan ya, kita menang ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas para pemenang ini dengan melihat kitab Hakim-Hakim. Ini kitab di mana Israel sebagai umat pilihan Tuhan mengalami masa-masa katakanlah merosot lah ya. Coba dulu kita melihat ini kemerosotan umat Israel ya, karena di zaman Yosua itu zaman penaklukan itu bisa dibilang zaman keemasan lah ya bagi bangsa Israel di tanah perjanjian itu, karena kita lihat di Yosua pasal 21 ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka, kepada Israel maksudnya ya. Ayat 45. Dari segala yang baik yang dijadikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi ini masa di mana bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan di tanah perjanjian, mereka sudah, walaupun memang masih banyak musuh-musuh ya yang belum ditaklukkan ya, tapi kondisi mereka sebagai umat pilihan Tuhan di tanah perjanjian itu dalam kondisi seperti ini, dalam keamanan, semua musuhnya takluk ya, dan dari segala yang Tuhan janjikan tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi asalkan Israel itu terus dia berperang menaklukkan musuh-musuh yang masih ada, keadaannya akan baik ya. Tapi sayang ya, di kitab Hakim-Hakim ini bangkit suatu generasi ya, dikatakan di sini orang Israel itu beribadah sepanjang zaman Yosua, dan tua-tua setelah pada zaman Yosua lah, nah Eliezer, ada Pinehas ya kalau nggak salah itu ya, ada tua-tua di situ di zaman itu Israel masih beribadah ya. Tapi setelah itu dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim ini ya, coba dulu kita lihat Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel ya. Namun kemudian ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan maupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel ya. Akibatnya demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, ayat 13, dan beribadah kepada Baal dan Asytoret. Ini dia kondisi umat pilihan Tuhan ini ya, umat Tuhan ini. Di zaman Yosua itu zaman kemasan lah, perang ya, zaman Kaleb ya. Di situ terjadi apa ya, penaklukan ya. Nikau, dia menaklukkan musuh demi musuh ya, taklukan. Kadang-kadang kotanya musuhnya besar-besar ya, kayak suku Enak, bangsa Enak itu dihantam sama Kaleb. Yosua juga hantam Jericho dengan temboknya yang tinggi itu. Jadi
Zaman itu zaman perang, zaman bagus ya. Zaman keemasan. Kemudian bangkit lagi satu angkatan lain ya. Yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal perbuatan Tuhan. Tapi ingat ya, ini tetap umat Tuhan. Tetap bangsa Israel ya. Hanya mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatan Tuhan. Itu sebabnya mereka beribadah kepada, di sini dikatakan kepada Baal dan Asitoret. Jadi saudara jangan nanti salah mengerti ya. Umat Tuhan bukan berarti dia di setiap zaman itu bukan selalu beribadah kepada Tuhan. Seperti cerita Israel ini, dia di zaman hakim-hakim, wah, Tuhan bangkitkan hakim-hakim ya. Nanti setelah dia terlepas, Tuhan izinkan ya musuh-musuhnya tuh nekan dia. Ya, kemudian Tuhan bangkitkan hakim, ya ditegur dulu biasanya, ditegur dulu ya dosanya. Setelah itu Tuhan bangkitkan hakim. Setelah itu hakim ini memerintah sekian tahun misalnya. Setelah itu hakimnya mati, Israelnya jatuh lagi. Jadi kayak yoyo gitu, naik turun ini zaman hakim-hakim ini. Nanti kalau Israel itu menyembah berhala, Tuhan sakit hati, Tuhan serahkan kepada musuh-musuh sekitarnya. Ditindas oleh musuh-musuh sekitarnya. Kemudian orang Israel berseru, teriak. Tuhan kirim nabi biasanya, tegur. Setelah itu Tuhan bangkitkan hakim, dibebaskan Israel dari musuh-musuhnya. Kemudian hakimnya hidup berapa lama gitu, memerintah, dan hakimnya mati, kembali Israel lagi. Begitu ya. Ini berulang-ulang. Jadi para pemenang di sini adalah hakim-hakim itu dengan timnya. Nanti ada beberapa hakim yang dengan tim kayak Gideon, nanti kita akan bahas di sini. Jadi para pemenang di sini adalah orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk menghakimi, menyelamatkan ya bangsa umat Tuhan itu yang sudah gagal itu, yang sudah nyembah berhala ya. Nah, kita akan bahas di sini 3 hakim aja. Samgar, Gideon, dan Simson. Kenapa ini kita pilih Simson? Kadang-kadang orang kan banyak khotbah, ini Simson seorang yang gagal. Karena dia katanya, nanti kita lihat ceritanya dengan Delila, akhirnya dia apa. Tapi mari kita lihat dulu kitab Ibrani. Ini Simson ini biarpun dia begitu, dia di sini pahlawan iman. Ayat 32 Ibrani 11 ya. Nih, Paulus bilang begini, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Gideon juga nanti kita lihat punya kelemahan. Barak, Simson. Ya, ini Yefta, Daud dan sebagainya itu. Yang karena iman, jadi Simson tuh orang yang beriman itu, seorang najir juga ya. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa dan sebagainya. Jadi Simson adalah seorang pemenang, hakim yang memerintah menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu ya. Oke, mari kita lihat dulu sebentar istilah hakim. Istilah Ibraninya sapat, ini artinya menghakimi ya, menghakimi atau memerintah. Ini pengertian menghakimi, kita tahu dalam Yesaya 26:9 itu artinya agar orang yang dihakimi itu bisa mengenal kebenaran. Dikatakan di dalam Yesaya 26:9, apabila engkau menghakimi bumi, maka penduduk bumi ini akan mengenal kebenaran. Jadi, saudara jangan punya konsep kita menghakimi, itu artinya negor aja kesalahan. Karena ada ayatnya di jangan kamu menghakimi gitu ya. Ini ayat-ayat yang sering ini dikutip bagi orang-orang yang tidak mau ditegur dosanya. Ya. Jadi padahal para pemenang itu adalah hakim. Upahnya pemenang itu punya menghakimi, diberikan kuasa untuk menghakimi. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, itu upah para pemenang, menghakimi, memerintah ya. Ingat ya, menghakimi itu artinya ada sisi menegurnya ya, tapi ada sisi pemulihannya. Nah, ini yang apa ya, yang harus dipahami ya. Ini saya beri contoh aja dulu kejatuhan gereja. Ini sekarang ini zamannya
hakim-hakim nih mirip nih dengan zaman saat ini dalam dunia kekristenan. Dunia kekristenan juga sudah jatuh karena 3 pengajaran yang utama. Yang pertama tuh akibatnya benihnya itu karena para pemimpin menarik murid-murid ya kepada diri mereka sendiri, yang tadinya murid-murid itu dipimpin Roh Kudus di kitab Rasul 20 itu. Kemudian jadi mengikuti para pemimpin. Nah, para pemimpin ini yang melakukan 3 ajaran itu, palsu itu. Nikolaus, hierarki dalam gereja. Kedua, Isabel, mencuri otoritas ya, yang membuat umat Tuhan jadi tunduk ya, tunduk karena takut gitu sama pemimpin itu. Kemudian Bileam, dagang ya. Ini dunia kekristenan sudah seperti ini. Dan kalau Tuhan bangkitkan para pemenang, maka dia menghakimi. Dalam arti menegur kesalahan. Biasanya kalau contohnya ya, gembala sidang itu tidak ada jabatan itu dalam kisah para rasul. Udah baca itu berulang-ulang, tidak ada. Dalam contoh kisah para rasul maupun dalam ajaran, baik ajaran Paulus, ajaran Petrus, ajaran Yohanes, tidak ada. Itu jabatan didapat karena gereja sudah jatuh. Para pemimpin narik murid-murid kepada dirinya, bangun sistem pemerintahan manusia. Nah itu dah. Ada gembala sidang, ada wakilnya, ada sekretaris bendahara, ini bidang ini. Ini sistem pemerintahan manusia yang masuk ke dalam gereja. Hierarki itu enggak ada ini. Sudah tanya aja, lihat di sini. Emang gembala sidang gereja di Yerusalem itu siapa? Di Antioquia, di Filipi, dia enggak ada. Nah kalau ditegur gembala sidang, itu bukan jabatan. Yang ada soal gembala sidang ngomong begini, saya dengar khotbah gembala sidang terbesar, besar lah ya. Barangkali 20 ribuan itu lebih yang ngikutin dia. Dia bilang saya ditetapkan Tuhan mimpin dalam sistem seperti itu. Enggak, saya enggak percaya itu. Kenapa? Karena di Alkitab enggak ada. Karena Alkitab ini, saya cinta sekali nih misalnya ini. Ini buku 42 tahun kurang lebih saya pelajari nih. Ya, dengan bantuan banyak buku yang lain. Saya cinta sekali. Ini tulisan yang diilhamkan Tuhan yang tidak bersalah dalam bahasa aslinya. Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Dan Roh Kudus yang membuat orang mengerti. Memang kalau nggak ada Roh Kudus baca ini bahaya. Ini hitam di atas putih mematikan. Tapi kalau kita cinta kepada Alkitab ini, cinta kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan itu. Saya enggak lihat ada jabatan gembala sidang. Jadi kalau ada orang ngomong, saya sebagai gembala sidang ditetapkan Tuhan, bohong. Enggak ada itu. Dari mana buktinya? Roh Kudus pun enggak ngomong gitu, kita pun enggak ngomong gitu. Itu adalah sistem pemerintahan manusia dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh. Begitu memang. Saya enggak segan-segan mengatakan karena memang kalau mau pemulihan harus ditegur dulu. Di dalam kitab Hakim-Hakim begitu. Tuhan enggak bukannya menyembuhkan orang tuh, ya siapa mau dengar? Saya yakin di sini Alkitab pun gila di zaman hakim-hakim nggak didengar, ya nggak apa-apa. Urusan saya sebagai pemberita kerajaan surga, pemberita yang mencintai Alkitab ini, saya ngomong, nggak peduli mau didengar atau enggak, tapi saya bilang jabatan gembala sidang itu bukan dari Tuhan, itu adalah merampas otoritas Roh Kudus, ya dengan cara membangun sistem pemerintahan manusia atas umat Tuhan itu. Jadi dalam kisah hakim-hakim begitu. Begitu orang Israel itu nyembah berhala, ditegur dulu. Ya, baru setelah itu ada pemulihan kalau mau. Ya. Mereka yang melihat dulu Samgar. Ya. Yang pertama ini si Samgar ini ya. Ini orang ini hanya sekali ini disebut ya di dalam hanya 1 ayat bahkan ini. Tapi dahsyat sekali Bapak Saudara. Mari kita baca ayatnya. Hakim-hakim pasal 3. Ya orang Israel lagi jatuh. Ini ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan, perhatikan ya, tongkat, penghalau, lembu. 600 orang banyaknya. Di Alkitab simpulkan demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Perhatikan dulu ya. Di sini Samgar tidak punya pedang. Ya. Enggak punya, dia bukan tentara profesional kayak gitu ya. Kayak di zaman Saul waktu itu.
dia punya senjata, pakaian apa, perisai apa, tombak, macam-macam lah. Ya tapi takut juga sama Goliat. Daud nggak punya apa-apa, cuma kecapel lagi so menghantam Goliat. Ini Samgar kayak gitu. Dia cuma punya tongkat penghalau lembu. Ini petani. Tongkat itu penghalau lembu tuh yang segini. Kalau lembunya jalannya nggak lurus, bajak begitu kan, itu dipukul, ngelurusin. Ya. Dia cuma punya itu, dia petani. Dia bukan, kalau ya zaman sekarang nih, bukan sekolah teologi lah kayak gitu ya. Dia bukan pendeta. Ya. Dia kalau dibilang sekarang ini ya jemaat biasa lah. Kerja sebagai petani, barangkali kerja di bengkel, kerja di kantor ya, kayak gitu. Tapi dia pukul 600 orang banyaknya. Kesimpulannya yang penting di sini, demikianlah dia juga menyelamatkan orang Israel. Jadi ini pemenang ini, si Samgar ini. Di zamannya banyak petani juga, banyak juga yang bahkan barangkali punya pedang, punya apa, enggak berbuat apa-apa. Tapi Samgar hanya modal tongkat penghalau lembu, hanya dia gunakan itu. Para pemenang ini menggunakan yang ada aja deh. Ya. Jangan sudah pikir para pemenang ini misalnya apalagi dalam dunia kekristenan orang-orang terkenal, orang-orang yang sekolahan apa semuanya, enggak harus begitu. Malah tidak begitu malah. Kalau Watchmeni bilang tuh kalau mau ingin tahu orang yang kenal Tuhan tuh jangan cari di tempat-tempat yang terkenal dalam dunia kekristenan. Kadang-kadang orang-orang sederhana, dialah yang cinta Tuhan, dialah yang kenal Tuhan. Ya, dialah yang melakukan tindakan sesuai dengan yang ada. Barangkali punya tongkat begitu ya itu aja. Tapi kesimpulannya demikianlah ia juga menyelamatkan. Jadi para pemenang itu menyelamatkan dengan apa yang ada. Jadi kita jangan punya konsep lah ya, para pemenang itu orang-orang yang hebat dalam dunia kekristenan, jangan begitu lah. Orang-orang sekolah teologi di sekolah-sekolah yang hebat enggak harus begitu. Ya. Malah tidak begitu kebanyakannya. Samgar ya, ini luar biasa ini ya. Oke, yang kedua Gideon. Nah ini dia seorang yang ini waktu itu Israel, coba perhatikan ya. Ini di Hakim pasal 6. Ada 3 pasal nih kalau Gideon ya. Kalau Samgar cuma 1 ayat. Tapi sama-sama ya. Kesimpulannya demikianlah yang menyelamatkan ya, para hakim itu menyelamatkan orang Israel. Ya. Di sini Gideon, ini dia Israel ini biasa jatuh dalam penyembahan berhala, Gideon dibangkitkan. Ya, karena Israel 7 tahun namanya ditindas sama orang Midian. Cara menindas orang Midian itu begini, tunggu dulu waktu menuai, apa ya, buah-buah atau apa semua padi atau apa gandum, nanti orang Midian tuh rame-rame dengan orang Amalek ambil gitu tuh, sehingga orang Israel nggak menyisakan bahan makanan di Israel, melarat loh orang Israel. Berserulah orang Israel ya kepada Tuhan ya, dikatakan di sini berseru dia. Terus ayat 8 pasal 6, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Baru ditegur dulu. Pemulihan itu selalu dimulai dengan teguran. Ya, makanya jangan bilang jangan menghakimi. Itu cuma alasan aja. Enggak suka kejahatannya dibuka. Ya. Enggak apa-apa kalau enggak mau. Nanti Tuhan sendiri yang buka, karena kita bilang tidak ada satupun yang tidak dibukakan. Ya, semuanya akan dibukakan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup ya, yang tidak dibukakan. Jadi tegur dulu. Kemudian Tuhan mulai penyelamatan dengan membangkitkan Gideon. Ya. Ini kayaknya kita sampai bicara Gideon aja lah dulu. Mengenai Simpson besok lagi lah. Jadi Tuhan panggil, ini ada seorang namanya Manoah, dia gak punya anak. Terus istri mandul, malaikat Tuhan datang, kau akan punya anak ya. Begini dikasih tahu lah ya. Kemudian lahirlah si Gideon ini ya.
ini bukan ini Simpson. Sorry, salah saya ya. Ini kalau Gideon ini bukan begitu ceritanya. Gideon ini dia bapaknya ini Yoas ya, orang Ebiezer ya. Jadi Gideon ini Tuhan bilang, malaikat Tuhan langsung bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini sapaan Tuhan yang pertama kepada Gideon. Gideon langsung dia melihat kepada dirinya. Aku ini bagaimana katanya, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib ceritakan oleh nenek moyang kami. Dia juga bilang kami ini orang yang terkecil lah dari suku Manasye dan sebagainya, keluarga aku yang paling kecil. Jadi di sini Gideon melihat kepada dirinya, sementara malaikat Tuhan melihat kepada penyertaan Tuhan itu. Tuhan bilang begini, aku Tuhan menyertai engkau. Baru sambung, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi penyertaan Tuhanlah yang membuat Gideon menjadi pahlawan, disebut oleh malaikat itu disebut pahlawan yang gagah berani. Ya, padahal Gideon belum berbuat apa-apa. Dia karena disertai Tuhan disebutlah pahlawan yang gagah berani. Kemudian Tuhan bilang, ini ceritanya panjang nih, minta tanda dan sebagainya kita usah ini. Pokoknya intinya Gideon siaplah. Oke lah kata Gideon. Kalau memang kau menyelamatkan aku menyelamatkan Israel lewat aku, ya. Kemudian dia mengumpulkan rakyat menghantam orang Midian itu. Jumlah rakyatnya itu ada 32.000 orang, ya. Ini ada dari suku Manasye, Aser, Zebulon, Naftali, ya. 32.000. Tuhan bilang, wah, ini tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu selalu mulai dengan sedikit, ya. Sedikit ya, terus menjangkau yang banyak, begitu. Bukan mulai yang dari yang banyak. Penyelamatan mulai dari Abraham, 1 orang aja. Melalui Yesus 1 orang saja. Tapi menjangkau semua. Begitu. Jadi Tuhan bilang, ini kebanyakan. Dikurangi dulu, ya. Bagaimana cara kuranginya? Kasih 2 saringan, testing ya. Yang pertama dibilang gini, pasal 7 ya, ayat 3. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Ya. Kemudian yang pulang 22.000 orang, tinggal 10.000 orang. Jadi ternyata yang rame-rame ikut itu yang takut ada 22.000 orang. Rame-rame doang cuma takut ya. Sisa 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh dulu jalan. Naik lembah begitu apa? Terus minum air. Saya jalan lah yang 10.000 ini kan. Baransel juga biasanya kan. Namanya tentara. Suruh minum. Ada yang minumnya begini. Jongkok, minum pakai ini. Ada yang minumnya kayak anjing, jilat gitu. Yang minum kayak anjing 9.700 orang. Hanya 300 orang ini yang minumnya begini. Tuhan bilang ini, dengan ke-300 orang ini, aku akan selamatkan kamu dari tangan Midian. Apa artinya nih? Ini orang yang nggak ada penguasaan diri nih, yang 9.700 sampai minum kayak anjing gitu. Memang aus kan, memang sengaja Tuhan bikin aus. Jadi para pemenang itu ya, pertama kalau dari Gideon ya, nggak takut dan gentar. Kenapa? Bukan karena dia sok jago, bukan. Karena dia disertai Tuhan. Tuhan menyertai saudara, karenanya saudara tidak takut. Itu aja. Bukan karena kita ini gagah atau ada sesuatu, ada backing kita yang jenderal, bukan. Karena Tuhan menyertai kita nggak takut, itu aja. 1. Yang kedua, para pemenang itu orang yang ada penguasaan penguasaan diri lah ya. Nggak langsung dia minum ada self control ya istilahnya gitu. Ya
yang artinya sabarlah kalau dalam kesesakan, kan? Ini dia. Mulai perang lagi Gideon. Menang dia ya. Intinya pokoknya menang. Nah, di akhir hidupnya ini Gideon ya. Dia diminta sama orang Israel ya. Engkaulah yang memerintah kami ya. Engkau anakmu ya. Ataupun apanya cucumu bahkan diminta sama orang Israel begitu. Ini ayat pasal 8 ayat 22. Engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian ya. Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Gideon tidak mau kembali. Ini saya melihat begini, Gideon ini selalu melihat ke dalam dirinya. Padahal pada waktu itu butuh memang Israel itu seorang yang seperti Gideon ini. Jadi tapi Gideon ini juga ingin dikenang. Nah, dia ngumpulin itu emas apa semuanya, anting-anting apa semuanya, bikin effort. Effort itu baju, jubah yang biasa dipakai imam kalau ingin cari kehendak Tuhan. Nah, di sini orang Israel katanya menyembah effort. Ya. Katanya inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan si Ruben. Gideon ini punya anak banyak. Istrinya banyak soalnya ini. Ada 70 anak laki-laki. Banyak sekali. Karena ada satu anaknya yang dari gundiknya namanya Abimelek ini. Ini dia membunuh 70 anaknya itu. Waduh, ngeri ya. Anaknya Gideon yang satu ada bunuh, tapi ada satu yang lolos. Yosam. Wah, ini kalau ditelusuri akibat karena Gideon mengambil langkah membuat effort barangkali untuk mengenang ini ya, supaya dia dikenang ya. Tapi nyatanya enggak, orang Israel enggak ingat dia. Terjadilah peristiwa berdarah gitu ya. Jadi Bapak Saudara, kita para pemenang itu enggak lihat diri. Dia melihat Tuhan aja, oh Tuhan menyertai aku akan jalan. Gitu. Tuhan menyertai aku akan kerjakan ini. Begitu. Enggak lihat ya, aku ini enggak punya ini, aku ini begini. Nah, ini enggak bisa, enggak begitu. Para pemenang itu bukan ngelihat diri, tapi ngelihat Tuhan. Tuhan menyertai aku pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai aku tidak takut. Tuhan menyertai aku bisa menguasai diriku. Nah, kira-kira begitulah ya. Simpulannya lah dulu. Simpson ini besok aja. Kesimpulannya para pemenang ini memang dibangkitkan Tuhan untuk menyelamatkan generasinya. Ini kalau Alkitab bilang generasi zaman Yudaisme itu yang membunuh Yesus itu. Petrus bilang, selamatkanlah dirimu dari generasi yang bengkok. Karena juga kekristenan ini karena dagang itu yang bahaya ini. Sebel, Bileam, Nikolaus jadi kacau. Selamatkanlah. Ini para pemenang itu menyelamatkan itu. Seberapa yang Tuhan pilih dari generasi yang bengkok, dari gereja yang sudah jatuh, ya Tuhan panggil para pemenang. Sekali lagi para pemenang bukan orang-orang yang hebat ya, bukan dalam arti hebat apanya, enggak. Ini Sanggar juga orang biasa aja, petani dia. Gideon juga orang biasa, ya. Tapi dia dipakai Tuhan. Haleluya.